Hai teman-teman, jadi sebelum kita belajar mengenai bioproses kopi robusta atau eksperimental proses fermentasi kopi robusta menggunakan ragi tape, jadi kita akan melakukan jalan-jalan ke kebun kopi dulu ya teman-teman. Di sini kita akan melakukan perjalanan menuju Kaliurang, tempatnya di Desa Wisata Penting untuk mengunjungi atau melihat ini dia kebun kopi Tunggak Semi di Desa Wisata Penting Sari. Di sini kita akan masuk ke kebunnya, diarahkan oleh ibu pemilik dari kebun kopi ini. Nah, di kanan kiri ini merupakan kebun kopi Tunggak Semi yang luasnya 1 hektar. Weh, kita ke kebun kopi. Ya, mana ya kopinya ya? Ini baru ini coklat nih. Bisa dimakan tau ya? Oh iya, bisa dimakan. Enak asam-asam. Coklat asli ya itu? Iya. Itu nanti dikeringin baru diserbukin anjir. Nah, ini teman-teman ada sedikit penjelasan mengenai kebun kopi Tunggak Semi oleh sang pemilik kebun kopi. Organik dan kopi jenisnya robusta. Kenapa kita robusta? Karena ketinggian kita hanya rata-rata 600 mdpl. Jadi yang paling cocok adalah kopi robusta. Kalau yang arabica di atas 900 mdpl. Tapi di sini kami juga menanam yang jenis arabica karena sebagai pelengkap dan pembanding ya. Kalau arabica di sini nanti rentan dengan penyakit yang jelas. Karena apa? Kurang memenuhi syarat untuk ketinggiannya. Jadi ya dimungkinkan kalau yang arabica di sini nanti penyakitnya istilahnya karak daun dan pengerek buah. Ya. Ini kopi kita nih kami tanam tahun 1998. Ada sedikit cerita saat proses pemetikan jari kopi di kebun kopi Tunggak Semi. Jari kopi ini berbau seperti buah-buahan saat kami petik. Hal ini dapat disebabkan karena faktor dari tanah di kebun ini terkena abu vulkanik Gunung Merapi dan pohon nangwanya itu merupakan pohon kakao sehingga dapat menyebabkan kopi ini berbau seperti buah-buahan. Oke, selanjutnya setelah kami memetik jari kopi robusta di kebun, kami kemudian akan ke tempat pengolahan dari jari kopi ini untuk diproses pengolahan pasca panen dari dia berbentuk jari kopi sampai dia menjadi serbuk untuk siap diseduh. Yuk teman-teman, ikuti proses kami selama kami melihat proses pengolahan pasca panen di kebun kopi Tunggak Semi. Berikut teman-teman suasana atau proses pengolahan kopi di kebun kopi Tunggak Semi yang masih sangat tradisional. Bisa dilihat ada ibu-ibu yang sedang menumbuk biji kopi dan menyangrai biji kopi. Jadi di kebun ini juga melakukan proses pengolahan pasca panen. Berikut hasil produk yang dihasilkan dari kebun kopi Tunggak Semi. Proses pengolahan di kebun kopi ini menggunakan metode natural anaerob sehingga proses fermentasinya menggunakan fermentasi anaerob. Baik teman-teman, yang pertama kali harus kita lakukan untuk melakukan eksperimental bioproses kopi menggunakan ragi tape adalah kita harus memilih jari kopi atau biji kopi terlebih dahulu. Setelah itu kita harus mencuci terlebih dahulu jari kopi yang sudah kita pilih hingga bersih menggunakan air mengalir. Setelah dicuci hingga bersih, kemudian jari kopi dilakukan proses perambangan untuk memisahkan antara jari kopi yang baik dan buruk. Selanjutnya, jari kopi ditimbang sebanyak 1
kilo menggunakan timbangan. Sebenarnya tidak harus 1 kilo ya teman-teman, bisa kurang dari 1 kilo atau lebih dari 1 kilo. Kemudian kita siapkan rakitape dengan cara digerus menggunakan mortir dan stamper, kemudian ditimbang sebanyak 23 gram. Rakitape yang sudah ditimbang kemudian dicampurkan ke dalam baskom yang berisi jari kopi, kemudian diaduk hingga rakitape mengenai permukaan jari kopi secara menyeluruh. Oke teman-teman, di sini karena kita menggunakan metode natural anaerob sehingga kulit jari kopinya tidak dikelupas, langsung difermentasi saja, dan kemudian kita tidak memerlukan oksigen untuk melakukan fermentasi sehingga perlu ditambahkan air pada wadah kecil yang ada di samping wadah itu. Kemudian ini pengukuran suhu pertama, dan ini merupakan pengukuran pH pertama kali. Setelah diangin-anginkan atau dijemur di bawah sinar matahari, kemudian kopi dikeringkan lebih lanjut menggunakan oven. Setelah dilakukan proses sortasi pada biji kopi, kemudian biji kopi yang bagus tersebut akan di roasting menggunakan mesin roasting, dan yang merosting ini adalah kita sendiri. Berikut hasil biji kopi dengan fermentasi rakitape yang sudah di roasting dan sudah digiling menjadi bubuk kopi. Nyaman walaupun agak-agak sedikit dari saya Kopi robusta yang difermentasi menggunakan rakitape memiliki aroma seperti rakitape, rasa cenderung pahit dan asam, dan aftertaste-nya tuh sedang.